Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amri Salawati, NPM 1804041017, kelas F jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan hasil resumen saya. Yang pertama yaitu pengertian ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan ekonomi dari produsen dan konsumen dalam penentuan kuantitas, kualitas, dan harga barang atau jasa di pasar. Pelaku ekonomi dalam ekonomi mikro meliputi individu atau perorangan dan perusahaan. Sedangkan ekonomi makro adalah cabang ekonomi yang mempelajari bagaimana perekonomian secara menyeluruh, pasar atau sistem lain yang beroperasi dalam skala besar. Ekonomi makro mempelajari fenomena tingkat harga, tingkat pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, produk domestik bruto atau PDB, dan perubahan pengangguran. 2 yaitu indikator makroekonomi. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. 2, inflasi, tingkat bunga, surat utang negara atau SUN, dan nilai tukar rupiah. Pengertian dan sejarah uang. Uang adalah suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, dan pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Sejarah uang dimulai dari penggunaan sistem tukar tradisional yaitu barter, yang kemudian harus berkembang menjadi uang kertas dengan sistem modern seperti yang berlaku saat ini. Uang merupakan alat tukar yang sah dan masih berhak hingga saat ini. Kriteria dan fungsi uang. Kriteria ada jaminan digunakan nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah dibagi, suplai harus elastis. Jenis uang ada 2. Yang pertama, uang kartal. Uang kartal adalah uang kertas dan uang logam yang beredar di masyarakat, yang dikeluarkan dan diedarkan otoritas moneter, dalam hal ini adalah bank sentral. Uang kartal terdiri dari uang kertas dan logam. Uang giral tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis, dan aman. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia. Selanjutnya yaitu time value of money and economic value of time. Definisi dan konsep kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan kebijakan dalam upaya mengendalikan perekonomian negara secara makro untuk mencapai perekonomian yang lebih baik dengan cara mengatur jumlah uang yang beredar. Perekonomian yang baik itu sendiri dapat dilihat dari kestabilan harga melalui tingkat inflasi yang terkontrol. Definisi dan konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah segala jenis peraturan dan keputusan yang diambil pemerintah demi menjaga stabilitas perekonomian secara makro. Beberapa sektor terdampak langsung oleh kebijakan fiskal adalah pendapatan nasional, tingkat pengangguran, inflasi, dan kemiskinan. Selanjutnya yaitu bentuk kebijakan fiskal. Yang pertama, membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak, dan membuat perubahan secara serentak baik dalam pengelolaan pemerintah ataupun sistem pemungutan pajak. B. Tafsir ayat dan hadis ekonomi. Yang pertama yaitu penggolongan pembiayaan berdasarkan akad jual beli, bagi hasil, dan sewa. Profit sharing atau bagi hasil pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni antara kedua belah pihak atau lebih, yaitu pemilik modal atau investor, dalam hal ini bank syariah, dengan pemilik usaha, dalam hal ini nasabah adalah pengelola usaha. Selanjutnya yaitu akad jual beli. Akad jual beli adalah suatu kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam agama Islam, aktivitas perdagangan yang dilakukan tanpa adanya akad, maka kegiatan jual beli dianggap tidak sah. Selanjutnya ijaroh. Ijaroh adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Ayat dan hadis tentang riba. Dalil riba yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Sesungguhnya 1 dirham yang didapatkan seorang laki-laki dari hasil riba lebih besar dosanya di sisi Allah daripada berzina 36 kali.
Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya. Selanjutnya yaitu riba diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena sadar atau tidak telah melegalkan praktik perampasan kekayaan terhadap mereka yang berhutang. Secara pelan tapi pasti, riba menggerogoti harta mereka yang sudah miskin yang seharusnya dibantu namun justru ditindas. Ayat dan hadis tentang harta atau mal. Dari Haulah Al-Ansariyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada jumlah orang yang membelanjakan harta Allah secara serampangan atau asal-asalan dengan cara yang tidak benar, maka untuk mereka neraka pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari di dalam kitab Fardul Khamsi bab firman Allah, falil ilna lillahi khumusahu, halaman 3118. Diwajibkan atas kematian jika tanda-tanda kematian telah mendatangi kalian. Jika dia meninggalkan harta yang banyak, maka wajib untuk berwasiat. Surat Al-Baqarah ayat 180. Yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Bayyinah ayat 5. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Mendirikan sholat, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat dan berhaji ke Baitullah baik yang mampu. Hadis riwayat Muslim. Artinya, orang-orang munafik yaitu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberi sedekah dengan sukarela dan mencela orang-orang yang tidak memperoleh untuk disedekahkan selain sekadar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dan untuk mereka azab yang pedih. Quran surat At-Taubah ayat 78. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, datangkanlah rezekimu dari Allah dengan mengeluarkan sedekah. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.